warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia, kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya atas curahan rahmat dan anugerahnya yang melimpah. Salawat beriring salam kita doakan semoga disampaikan kepada baginda Rasulullah beserta sahabat, kerabat, tabi'in, para aulia, syuhada, ulama dan salihin. Kemudian kita juga doakan semoga Allah mudahkan urusan-urusan kita. Seandainya ada di antara kita yang sedang menghadapi masalah, semoga Allah tunjukkan jalan keluar yang terbaik. Apabila ada di antara kita yang sedang kurang sehat, semoga Allah berikan anugerah kesehatan dan kesembuhan kepadanya. Dan jika ada di antara kita yang sedang ditimpa musibah, semoga Allah berikan kesabaran dan ketabahan kepadanya. Sambil kita duduk i'tikaf menantikan waktu salat isya bagi yang di masjid, dan sambil kita mengisi waktu yang sangat berharga ini, mari kita ikuti pengajian ilmu tauhid pada malam hari yang berbahagia ini dengan sama-sama memulainya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia, pendengar Radio Baitur Rahman dan pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Serambi yang saya muliakan. Nama ngacim tai-tai lah, nah kemarin saya sebenarnya nggak bisa ngisi malam ini. Udah ada janji mau pergi ke luar kota, tapi pimpinan nggak boleh karena bulan ini baru sekali katanya. Kemarin tuh mentai-tai nggak masuk, jadi ini harus mentai-tai masuk. Mudah-mudahan besok nggak mentai lagi. Bapak yang berbahagia, kita lanjutkan pengajian malam kemarin terkait dengan kaifiatul iman bi rusul, tata cara beriman kepada para rasul. Cuma sebelumnya saya mohon maaf, ada 2-3 orang tadi malam bertanya kepada saya, kok di koran dibilang di Patani, ini kok ngisi ceramah di sini katanya. Sudah saya jawab kepada yang bertanya, tapi mungkin nanti orang lain beranggapan begitu. Ya, tapi seminggu yang lalu saya sudah pulang. Waktu saya tulis itu di sana, saya kirim. Karena banyak tulisan lain, mungkin dimuat yang lain dulu, baru kemarin dimuat tulisan saya. Orang lain sudah seminggu sebelumnya mengirim tulisan. Yang kedua, ini juga disampaikan sedikit oleh penanya malam kemarin yang menelepon. Ada apa di Patani gitu ya. Ibu bapak yang berbahagia, saya sampaikan sedikit bahwa Patani itu sekarang ya sebuah provinsi kecil di Thailand bagian selatan yang hampir tidak ada apa-apanya. Tetapi sejarah masa lalu itu memperlihatkan kepada kita bahwa Patani adalah sebuah kerajaan besar. Kekuasaannya membentang mulai dari wilayah Thailand bagian selatan, lalu masuk ke Malaka, Malaysia, Kelantan, Kedah, sampai ke Filipina Selatan. Sejak zaman Sriwijaya itu Patani sudah berdiri sebagai sebuah kerajaan Islam yang sangat kesohor. Saya tidak bermaksud mengecilkan kerajaan Aceh, Puria Pubi Adadro, tetapi wilayah kekuasaan Patani hampir 2 kali lebih besar dibandingkan kerajaan Aceh Darussalam. Patani sendiri itu disebut-sebut sebagai kerajaan pertama
di dunia yang menyebutkan diri sebagai Darussalam. Lalu setelah itu menyusul Aceh, juga menamakan diri dengan Darussalam, dan terakhir Brunei menamakan diri dengan Darussalam. Tahun 70-an, tahun 70 berapa? 79 kalau saya tidak salah. 3 negara ini sama-sama menuntut kemerdekaan. Bukan 3 negara, 3 wilayah ini sama-sama menuntut kemerdekaan. Aceh menuntut kemerdekaan, Patani juga, Brunei juga. Brunei sudah berhasil menjadi negara merdeka. Tinggal Aceh dengan Patani. Itu yang perang ada cerita mentang. Jadi dalam rentang waktu yang sangat panjang dahulu, Patani Darussalam itu adalah sebuah kerajaan besar, pernah diserang oleh Sriwijaya dan mampu bertahan, dan 4 kali diserang oleh kerajaan Thailand juga mampu bertahan. Warisan kesejarahan Islam Patani itu jauh lebih besar dibandingkan warisan kesejarahan Islam Aceh. Karya para ulama, karya intelektual, kitab tafsir, kitab fikih, kitab tasawuf, ilmu akhlak, karya para ulama Patani itu banyak sekali. Kalau diatur, dideret, jumlahnya puluhan judul karya para ulama Patani masa dahulu. Tapi karena sejarah, karena berbagai faktor, sekarang Patani menjadi sebuah provinsi kecil. Di awal-awal dulu agak besar sedikit, lalu dipecah lagi menjadi 4 provinsi. Di Patani yang ada sekarang, Patani betul-betul sangat kecil. Mungkin tidak sampai separuh provinsi Aceh. Penduduknya Muslim 100%. Masjidnya bagus-bagus, apalagi pengamalan Islamnya lumayan kuat. Sudah muncul lagi kesadaran baru untuk mengamalkan ajaran Islam dengan baik. Yang menarik adalah bahwa administrasi masjid di Patani cukup teratur. Dalam waktu sekian menit kita bisa mengetahui nama imam seluruh masjid yang ada di Patani. Karena imam sifatnya sangat resmi. Itu Patani. Bapak yang berbahagia, sekarang ketika saya di sana itu meledak bom di Patani. Jalan-jalan di Patani dalam kota, apalagi di luar kota, itu penuh dengan rintangan, penghalang. Pedang-pedang drum minyak di tengah jalan, seperti di Aceh tahun 98-99. Mirip seperti itu. Jam 9 itu kota sepi, mati. Gak ada orang, persis lagi pada Aceh. Makanya kita sangat bersyukur dengan keadaan seperti ini. Tapi pohon belah malam, seandainya na pohon belah malam, tapi pohon belah pada buka gede. Seharusnya kita bersyukur kepada Allah atas anugerah kedamaian, ketenangan, dan ketentraman di Aceh sekarang ini. Tapi kalau kita tidak hati-hati, kita akan terjebak lagi ke dalam suasana yang sangat mencekam. Patani berperang sekarang ini, masih menuntut kemerdekaan. Saya bincang dengan 2-3 orang warga Patani, kenapa mereka masih menuntut kemerdekaan, padahal Patani itu dibangun sangat maju. Jalan-jalan di Patani itu lebarnya itu mungkin sampai 5-6 kali lipat dibandingkan jalan Aceh Medan, Aceh Sumatera Utara. Di tengah-tengah itu ada jalur bebas. Di tabrakan mobil nyaris hampir tak mungkin terjadi karena jalan dibangun sangat lebar. Di dalam kota juga dibangun jembatan layang bypass di mana-mana, terhindar dari kemacetan. Tempat-tempat penampungan sampah juga sangat teratur. Kalau hujan, air got juga mengalir dengan lancar. Kebetulan waktu saya di sana sedang musim hujan. Intinya Patani dibangun sangat bagus. Apalagi yang kalian tuntut kemerdekaan? Itu saya bilang, saya tanya kepada mereka. Mereka menjawab, kami masih dipimpin oleh pemimpin kafir. Nyaco.
Ya. Jalan sangat bagus, gedung-gedung sangat besar, gedung-gedung sangat mewah, pusat perbelanjaan sangat mewah dibangun oleh pemerintah. Bahkan tempat-tempat pengisian bahan bakar dibangun besar-besar sekali. Masjid juga dibangun cukup besar. Tapi mereka masih memberontak menuntut kemerdekaan. Alasannya, kami masih dipimpin oleh orang kafir. Tanyung dawa ke Ahok kali. Gua ini muku darah ini. Ibu Bapak yang berbahagia, itu kira-kira gambaran sekilas yang menjadi catatan kita. Syukur alhamdulillah kita di Aceh ini sejak tahun 2005, berarti sudah sekitar 10 tahun terakhir kita aman, damai, tentram, tenang, malam, tidak ketakutan, tidak ada kecemasan, tak terdengar letusan senapan, bom, dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan keadaan seperti ini membuat kita masyarakat muslim di Aceh bisa mengejar ketertinggalan yang seandainya dulu pernah tertinggal dari segi pembelajaran, dari segi pendidikan dan sebagainya. Oh ya, satu lagi yang saya lupa, pondok tahfidz di Patani itu hampir 2 km ada satu buah pondok tahfidz Al-Quran ya. Jadi kalau kita berjalan dari arah Patani misalnya ke arah Naratiwat, ke arah selatan atau ke arah utara Songkla, itu setelah 2 km nanti ketemu lagi satu pondok tahfidz Al-Quran. Lalu kita jalan lagi ada 2 km ketemu lagi pondok tahfidz Al-Quran ya. Artinya ada kesadaran baru belakangan ini untuk memperhafalkan Al-Quran kepada generasi muda Patani. Dan menurut orang Patani, pemerintah Thailand juga mewajibkan warga Patani dan semua warga Thailand berbahasa Thailand. Bahasa tulisannya lagi Glang ya, itu wajib mereka. Orang Patani menulis nama dirinya dengan tulisan Arab Jawi, Arab Melayu. Menulis nama tokoh dengan tulisan Arab Melayu. Pemerintah Thailand mewajibkan masyarakat Patani menulis dengan tulisan lagi Glangnya. Sehingga terjadi dualisme tulisan di sana. Orang Patani dengan penuh rasa bangga menulis tulisan Melayu di rumahnya atau di kendaraannya, taksinya misalnya, nama tokonya, atau kartu nama pada saat berkenalan dengan kita dengan penuh rasa bangga menuliskan itu. Kita nggak ada, kita jarang sekali mau menulis bahasa Melayu. Nah, badung-badung toko itu bahasa Melayu kim nego. Napa warna yang kipan.